Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noviana Safitri, NPM 211120006, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021, kelas PM 21A, mata kuliah Manajemen Pendidikan. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia menurut saya dari masa ke masa kurikulum yang terdapat di setiap negara berubah, yang menurut sebagian pakar disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang berkembang dan kondisi zaman pun berubah. Untuk menyesuaikan dengan zaman, kurikulum pun mengalami perkembangan. Perkembangan itu pun terjadi pada kurikulum di negara Indonesia. Sebagai sebuah negara yang memiliki tujuan, kurikulum ini dirasa sangat penting untuk mengiringi kemajuan negara. Karenanya perkembangan kurikulum ini dianggap menjadi penentu masa depan anak bangsa. Adapun perkembangan kurikulum di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa fase sebagai berikut. A. Periode sebelum tahun 1945. Yang pertama, kurikulum selama VOC, bertalian erat dengan gereja. Menurut Heren 117, badan tertinggi VOC di negeri Belanda yang terdiri atas 17 orang anggota. Tahun 1617, gubernur di Indonesia harus menyebarluaskan agama Kristen dan mendirikan sekolah. Untuk tujuan itu, menurut peraturan sekolah 1643, tugas guru adalah memupuk rasa takut kepada Tuhan, mengajarkan dasar agama Kristen, mengajak anak berdoa, bernyanyi, pergi ke gereja, mematuhi orang tua, penguasa, dan guru-guru. Yang kedua, kurikulum sebelum 1892, sebelum reorganisasi. Sekolah rendah tidak mempunyai kurikulum yang uniform. Walaupun dalam peraturan 1871 ada petunjuk yang menentukan kegiatan sekolah. Ada 4 mata pelajaran yang diharuskan membaca, menulis, bahasa atau bahasa daerah, dan bahasa Melayu, dan berhitung. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu. Yang ketiga, kurikulum setelah 1892 atau setelah reorganisasi. Kurikulum sekolah ini seperti ditentukan dalam peraturan 1893, terdiri atas pelajaran membaca dan menulis dalam bahasa daerah, dalam huruf daerah, dan Latin. Membaca dan menulis dalam bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi Indonesia, ilmu alam, sejarah pulau tempat tinggal, menggambar dan mengukur tanah. Lama pelajaran diperpanjang dari 3 menjadi 5 kelas. Sekolah dibagi dalam 5 kelas yang terpisah sehingga sekolah beruangan. Sekolah kelas 1 tidak menjadi populer di kalangan priai karena tidak memberikan pelajaran bahasa Belanda. Yang keempat, kurikulum sekolah kelas 2. Disebut sekolah kelas 2 karena orang-orang yang sekolah di sana khusus sebagian kecil rakyat. Sekolah ini akan mempersiapkan berbagai ragam pegawai rendah untuk kantor pemerintah dan perusahaan swasta. Di samping itu juga untuk mempersiapkan guru bagi sekolah desa. Sekolah ini mempunyai kurikulum yang sangat sederhana dikarenakan sekolah ini pada mulanya untuk seluruh rakyat Indonesia walaupun dalam perkembangannya kemudian lebih spesifik lagi. Program sekolah kelas 2 ini sama dengan program sekolah kelas 1 nyampe 3. Perlu diketahui reorganisasilah yang telah menyebabkan 2 jenis sekolah ini, sekolah kelas 1 terutama bagi anak golongan atas dan sekolah kelas 2 untuk orang biasa. Yang kelima, kurikulum folk school. Kurikulum ini sangat sederhana. Kurikulum ini muncul seiring dengan kebutuhan rakyat yang pada saat itu banyak buta huruf dan tidak bisa berhitung. Akan tetapi sekolah ini tetap saja dirasa tidak memenuhi keinginan murid untuk melanjutkan pelajarannya. Banyak anak-anak dari sekolah ini yang ingin dipisahkan ke sekolah kelas 2. Pada akhirnya sekolah desa ini menjadi substruktur dari sekolah kelas 2 dengan mengadakan perbaikan kurikulum sekolah desa.
B. Periode tahun 1945 sampai 1968 atau masa kemerdekaan dan Orde Lama. Yang pertama, kurikulum 1947, rencana pelajaran 1947, kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah dalam bahasa Belanda, Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum atau bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Yang kedua, kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai 1952 setelah rencana pelajaran 1947. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama rencana. Pelajaran terurai 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964, rencana pendidikan 1964, usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancardana atau Hamalik 2004, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa karya, karsa, dan moral. C. Periode tahun 1968 sampai 1999, masa pemerintahan Orde Baru, perkembangan kurikulum. Kurikulum 1968, kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi menteri pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Di Auzak penyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1984, Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill upward. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu pengelompokan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini tersebut cara belajar siswa aktif atau CBCA. Atau Student Active Learning atau SAL. CBSA merupakan suatu upaya dalam pembaharuan pendidikan dan pembelajaran pada saat itu. Pendekatannya menitik beratkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Dalam CBSA, kegiatan belajarnya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, membuat gagasan, menyusun rencana, dan sebagainya. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Perkembangan Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya, terutama Kurikulum 1975 dan 1984. Sayang perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambah jumlah menteri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.